Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 253 telah dibocorkan oleh Miyamura. Dan ya seperti biasa, masakan Gege Akutami selalu tidak terduga. Ekspektasi kita terkadang tidak sesuai dengan realita yang diberikan Gege Akutami. Yap, di chapter sebelumnya fokus pertarungan adalah Maki versus Sukuna. Apakah di sini Maki bertahan atau malah bisa memberikan perlawanan untuk Sukuna? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan flashback kecil. Topik diskusinya adalah siapa penyihir kelas 1 terkuat, Mei Mei, Kusakabe, Nanami, tergantung situasinya. Tapi mungkin Kusakabe-san, Gojo, bukankah itu mungkin Kusakabe-san? Beda ceritanya jika kita menambahkan 3 klan besar, Kusakabe, orang lain selain aku atau Usami. Yap, sebagai penyihir kelas 1, modal simple domain dan ilmu berpedang. Selama ini Abdikos selalu meremehkan Kusakabe. Abdikos menganggap Kusakabe adalah salah satu penyihir terlemah selain Kasumi Miwa, Mai Zenin, dan Nishimiya. Tapi ternyata di sini diungkap kalau dari semua penyihir kelas 1 di SMK Jujutsu, banyak yang menganggap Kusakabe adalah yang terkuat. Bahkan Gojo sendiri menganggap Kusakabe adalah penyihir kelas 1 terkuat jika memang mengabaikan para penyihir kelas 1 dari 3 klan besar seperti Naoya Zenin, Shinichi Zenin, dan Ogi Zenin. Tapi ya, Kusakabe menjawab penyihir kelas 1 terkuat bisa siapapun, tapi yang jelas bukan dirinya atau Usami. Yap, Abdikos pribadi lebih percaya perkataan Kusakabe daripada perkataan 3 penyihir yang menunjuknya, karena memang sulit sekali mempercayai kalau Kusakabe lebih kuat dari Mei Mei, Nanami, dan Aoi Todo. Spoiler kedua, kembali ke POV Maki versus Sukuna. Maki menghindari lagi tebasan dari Sukuna. Keduanya terlibat perkelahian saat bangunan yang terpotong sebelumnya mulai runtuh menimpa mereka. Mobil yang diparkir di gedung itu bertabrakan dan Sukuna memanfaatkan untuk keuntungannya dengan mengirimkan tebasannya ke mobil tersebut. Maki memperhatikan tebasan Sukuna dan bertahan melawannya, tetapi terlempar karena benturan mobil. Yap, di sini Maki cukup memberikan perlawanan hebat terhadap Sukuna. Bukan hanya mampu melihat tebasan Sukuna dari balik mobil, Maki bahkan mampu menahan tebasan tersebut dengan pedang pembelah jiwa. Spoiler ketiga, Sukuna menahan Maki lalu menyerangnya dengan tebasan, tetapi Ino tiba-tiba memasuki pertempuran dan mencoba menyerang. Tetapi Sukuna segera mengirimkan tebasan yang membatalkan teknik Ino, lalu menendangnya dengan keras. Yap, apa yang dipikirkan Ino saat mencoba menyerang Sukuna dengan Auspicious Beast, teknik cemen yang bahkan kesulitan untuk melukai cucu Ogami. Walhasil Ino ditebas dan ditendang oleh Sukuna dengan telak. Dan ya, sepertinya Uwi akan sangat sibuk setelah ini. Spoiler keempat, saat Sukuna mengetahui bahwa Ino tidak memiliki senjata Nanami, Kusakabe langsung menyerang Sukuna dengan teknik rasio 7.3 milik Nanami. Kusakabe menyadari bahwa Sukuna menahan serangan itu dengan mudah karena dia sudah mengetahui rencana mereka. Yap, ternyata ini alasan Ino menyerang Sukuna dengan teknik cemen, yaitu untuk mengalihkan perhatian dia dan membiarkan Kusakabe menyerang dengan pedang rasio Nanami. Namun ya, Sukuna dengan santuy menghindari pedang tersebut lalu menyerang Kusakabe. Spoiler kelima, Maki kembali memasuki pertempuran. Menurutnya, meski Yuta selamat, jika pertarungan dengan Sukuna berkepanjangan, mereka akan mendapat masalah baru. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri ini secepatnya. Yap, seperti yang Abdikos jelaskan di video sebelumnya, Sukuna bisa kembali all out jika diberikan jeda atau waktu yang cukup, atau pertarungan berlangsung lama sehingga output energi dan semua teknik kutukannya kembali. Spoiler keenam, narator mengatakan setelah Gojo mati, Kashimo, Higuruma, dan Yuta menghibur Sukuna dengan bakat mereka yang seperti permata di Jujutsu. Tapi Sukuna paling ingin menghadapi Maki, orang yang membuang Jujutsunya dengan batasan surgawi. Raja Kutukan sangat senang dengan kenyataan ini. Yap, Sukuna mengakui hampir semua orang yang melawannya, bahkan memberikan respect pada mereka bagai permata karena sanggup memberikan perlawanan terhadap Sukuna. Tentu saja MC kita tidak masuk list meskipun sempat memberikan perlawanan, karena memang Sukuna adalah haters dia nomor 1. Spoiler keenam, Maki memotong pilar dan menendangnya ke arah Sukuna. Namun Sukuna langsung menghilang dari tempatnya dan meraih wajah Maki dengan kecepatan tinggi.
Kekuatan tersebut melemparkan mereka berdua keluar dari gedung. Yap, Sukuna menggunakan kekejaman yang hampir sama seperti saat melawan Jogo di Shibuya. Bisa dibilang, Maki cukup beruntung karena Sukuna hanya mencengkramnya alias tidak sekalian menebasnya saat mencengkram. Spoiler ketujuh, Sukuna memuji Maki dengan mengatakan dia tidak seperti bocah setengah-setengah itu. Dalam kurung Yuji, dia benar-benar menghapus semuanya. Ini benar-benar ketiadaan yang sebenarnya. Yap, meski Yuji tidak ikut bertarung saat ini, namun ejekan Sukuna pada Yuji harus tetap berlanjut. Kali ini Yuji dikatain sebagai bocah setengah-setengah karena dia memaksakan dirinya untuk memiliki energi kutukan. Beda dengan Maki yang berani membuang semua energi kutukannya dan hanya bertarung secara fisik. Spoiler ke-8, Sukuna mengatakan Jujutsu hanyalah kulit dan daging, namun tubuh Maki adalah tulang dan esensi sejati. Sukuna dengan bersemangat berteriak pada Maki, mengatakan bahwa keberadaannya sendiri adalah menentang prinsip Jujutsu. Yap, bisa dibilang Jujutsu adalah tentang kutukan, baik itu energi kutukan, teknik kutukan, atau roh kutukan. Hampir semua orang memiliki itu atau berpotensi melahirkan hal tersebut. Tapi Maki dan Toji adalah pengecualian karena mereka tidak punya dan tidak bisa melahirkan yang namanya kutukan. Jadi walaupun Maki dan Toji punya emosi negatif, mereka berdua tidak akan pernah menjadi kutukan atau melahirkan kutukan. Spoiler ke-9, saat serangannya merobek sebagian wajah Maki, Sukuna berteriak kegirangan. Pertarungan ini akan menentukan mana yang lebih layak untuk dipoles. Apakah itu Jujutsu atau tubuh fisik? Ini pertama kalinya seseorang memikul tanggung jawab padaku. Sementara itu, Maki menyadari Sukuna sudah berhenti menyembuhkan dirinya sendiri dengan teknik kutukan pembalik. Sukuna menghajar Maki dengan Black Flash. Yap, berakhir sudah. Di sini terlihat sekali kalau Black Flash Sukuna menusuk perut Maki. Jadi jelas ini adalah serangan yang fatal. Naasnya kali ini tidak ada pengalih perhatian. Jadi Ui mana berani datang ke TKP Maki untuk menteleportnya. Spoiler ke-10, Kusakabe, apa? Ini cuma bercanda kan? Apa hanya aku yang terakhir bertahan? Dimana Itadori, Choso, yah, Meme mungkin tidak akan keluar. Sial, jika peluang menangnya 0, aku pasti sudah mundur. Tapi aku sudah sampai sejauh ini, aku harus melawannya kan? Kusakabe dengan tekad yang goyah mencoba menghadapi Sukuna, tapi dia berpikir apakah aku benar-benar akan melakukannya. Aku membunuh Sukuna. Komentar editor di akhir, apa-apaan ini, yang bener aja. Ya, bahkan editor Jujutsu Kaisen tidak percaya dengan akhir yang digambar Gege Akutami. Bagaimana bisa semua penyihir dimasak GG dan hanya disisakan Kusakabe? Apalagi Sukuna baru saja mengeluarkan Black Flash, yang itu berarti dia sedang berada di mode 120%. Yap, bahkan jika julukan penyihir kelas 1 terkuat untuk Kusakabe bukanlah bercandaan, tapi membiarkan Kusakabe melawan Sukuna sendirian di mode 120% adalah humor yang cukup gelap dari Gege Akutami. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.